Berada di teras ketiga, suasana batin semakin dipilin. Sejak Prabu Siliwangi sebagai penguasa tanah Pasundan terasa sangat lekat. Batu megalitik yang memahat jejaknya bisa ditelusuri pada batu kujang. Pusaka khas itu bisa menjelaskan Siliwangi pernah menjadikan Gunung Padang sebagai persinggahan jika bukan tempat bertetirah. Mana, Pak? Nah, Oh, ini ya. ukiran kujang. Memang mirip ya, Mirip. sama kujang. Dan pemirsa, saya sudah di teras ketiga, tepatnya di batu ukiran kujang. Dan memang ternyata terukir ya, sama dengan ciri khas yang Seperti Pak Nanang ini. pakai, pinnya mirip sekali. Seperti ada tanduk lancip gitu ya, Pak. Iya. Pak, ada yang tahu nggak sih, Pak, kenapa bentuknya seperti kujang gitu? Atau ketika menemukan, kenapa bisa bentuknya seperti itu gitu? Nggak ada yang tahu ketika dulu dibuka ya. Memang bentuknya udah seperti ini, wujudnya udah seperti ini, menyerupai ukiran kujang, senjata kujang seperti ini. Nah, hubungannya nggak sih, Pak, ukiran ini dengan legenda Raja Pajajaran Prabu Siliwangi? Kalau menurut orang tua dulu ya, kemudian saya mengkaji juga, menurut pengkajian saya pribadi, iya. Nah, Ada? kenapa? Iya, karena yang namanya Pajajaran itu dikenal dengan Siliwangi itu identik dengan simbolnya kujang. Sebagai lambang Simbolnya? pusaka, lambang pusaka itu kujang. Dan sebagai senjata juga kah? Sebenarnya itu bukan senjata untuk menusuk atau itu, bukan, itu hanya logo sebagai lambang simbol, kebesaran, lambang. simbol. Iya, Itu iya, yang iya, saya ketahui dari budayawan, dari ilmuwan-ilmuwan, pengkaji-pengkaji tentang kirata, tentang filsafat yang datang ke situs Gunung Padang ini. Gunung Padang memang seperti memberi saksi betapa tanah Sunda kaya dengan segala yang berhawa metafisika. Berada di Tatar Cianjur, Gunung Padang juga berhias kujang yang menjadi identifikasi Sang Siliwangi, lengkap dengan jejak maung sebagai kelangenan raja yang bijaksana. Selanjutnya, batu jejak maung tuh di mana ya, Pak? Nah, yang dikenal dengan jejak maung ya, ini orang booming ya, orang man to man, orang ke orang, bahwa di Gunung Padang itu ada jejak maung. Jejak maung ini. Itu menurut orang tua dulu. Ada di sebelah sana, sebelah timur dari kita posisi ini ya. Oke. Itu udah kelihatan. Bentuknya ya? Bentuknya kita bentuk langsung dari aja ke yuk. tempatnya. Saya semakin penasaran gitu, Pak. Gimana, Pak? Nah, ini yang Oh, ini dinamakan itu jejak lapak maung atau jejak maung. Oh, jejak maung. Maung. Kalau maung, Iya, kalau maung itu bukannya artinya harimau ya, Pak? Maung itu dalam bahasa Sunda ya, di Jawa Barat memang harimau ya, maung itu. Nah, tetapi filosofi yang saya ketahui dari orang tua terdahulu, Iya. maung itu di Gunung Padang bukan mengartikan harimau. Apa itu Itu artinya, Pak? diambil dari bahasa Kirata, Mm-mm. maknanya manusia, ungnya unggul. Manusia Unggul. unggul, jadi Iya, singkatan ya dari singkatan. Jadi jejak itu kan bekas atau tapak. Nah, tapak kan. Jadi ini tapak atau bekas manusia unggul. Manusia unggul artinya manusia yang berpower, yang berbudi pekerti yang hebat, bijaksana, seorang sosok pemimpin yang menyayangi terhadap rakyatnya. Nah, itu contoh-contoh untuk kepemimpinan di sini maksudnya. Ini cekurnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Itu kalau diungkap panjang ceritanya. Panjang. Yang kalau dibahas lama, terlalu Iya, lama. Itu ini ada dengan simbol-simbol. Nah, ini tumit kiri, ini tumit kanan. Ini dulu pegang tongkat, di tongkatnya ke sini. Oh. Mungkin kalau saya ilustrasi begini ya. Gimana sih, Pak? Coba Nah, seperti biar ini, lebih Mbak. jelas Iya. gitu ya. Duduk di sini. Ini kan lebar. Iya. Nah, ini ke sini. Nah, ini pegangan 5 jari sebenarnya. 9 itu Karena dengan jarinya ini. besar. Besar, lebih besar dulu seperti ini. Terus ini tumit kiri ke sini. Tumit Oh ya, kanan ke memang sini ya. seperti Ini ceplakan cekuk. ya. Betul, ini gini. Tongkat. Betul. Oke. Ini menghadap timur. Menghadap timur ke sana karena. menghadapi matahari terbit atau sunrise. Oke. Itu yang saya ketahui. Seperti itu peradaban budaya. Jadi seperti leluhurnya lagi duduk di sini. ya, Menghadap ke matahari. matahari ke terbit sunrise. Nah, pagi itu seperti itu.
Nah pemirsa, masih banyak lagi batu keramat yang ada di situs Gunung Padang ini, dan saat ini saya berada di teras 3, masih tersisa 2 teras lagi. Dan saya akan menuju dan menelusuri 2 teras lagi ya Pak, karena masih banyak batu keramat yang ada di teras 4 dan 5. Seolah memasuki wilayah yang lebih menindih hati, meninggalkan teras ketiga, suasana yang sama sekali berbeda ada di teras keempat. Inilah tempat yang diyakini sebagai pendadaran. Batin diuji untuk menentukan langkah selanjutnya bisa dilakukan atau tidak. Mereka yang tak tahan uji sebaiknya tidak memaksakan diri. Nah Pak, kita kan udah sampai di teras keempat ya Pak. Ya. Tapi ini ada satu batu yang dipugar atau dipagar, ini kenapa Pak? Nah ini di pagar itu dulu kan sempat ya ada mitos kalau mengangkat batu ini dengan tujuan anu kan. Oh iya, saya sempat dengar. Betul. Nah itu sehingga miskomunikasi sebenarnya. Nah ini menurut budaya masa lalu dikenal dengan batu kanuragaan. Batu kanuragaan. Ya, nah artinya? Ini sebagai simbol pengujian. Kanuragaan itu hubungan dengan fisik kita kan, raga. Jiwa dan raga. Iya, jiwa dan raga. Nah sehingga di level 4 ini atau teras keempat ini, teras keempat. di antara bagian-bagian teras ya, yang keempat ini yang paling kosong batunya. Iya, saya lihat yang paling ini kosong. Lapangan kan? Dan hanya di sisi sini aja ya yang ada batunya. Nah itu ini kenapa Pak? Apa ada hubungannya dengan batu kanuragaan ini? Nah ini melambangkan bahwa ini dikenal dengan batu pengujian. Batu kanuragaan fungsinya sebagai simbol pengujian. Nah artinya adalah ibaratnya boleh kita naik ke level yang kelima yang tertinggi jika sudah kuasai dulu mau kemana arahnya, mau ke ilmu, mau ke apa juga masuk sebenarnya konsep itu jika sudah kita lalui dari 1, 2, 3 hingga 4 itu. Nah baru kita boleh naik ke yang tertinggi, level tertinggi. Sebenarnya di level keempat atau teras keempat ini siapa sih Pak yang diuji dan siapa yang menguji? Nah ini kan budaya di masa lalu ya, dulu itu kan ada fungsi-fungsi khusus sesuai di masa lalu. Nah bukan berarti misalkan dulu untuk siapa atau siapa ya, nah, tetapi sesuai di zamannya. Dan kemudian itu hanya simbol. Ya dulu itu mengkaji makna 1, 2, 3, 4 itu apa sih? Nah itu untuk mencapai target yang paling sempurna atau yang paling tinggi, gitu kan. Nah bicara sekarang, kita sekarang kan, nah maksud dari itu, jadi bukan berarti untuk siapa. Nah intinya ada hubungan dengan diri kita. Maksudnya apa? Nah kita sebagai manusia harus memahami 4 unsur. Nah ini bicara dengan alam semesta ya. Ada yang namanya unsur bumi ya atau tanah. Ada yang namanya unsur air, unsur api, ada unsur angin. Nah itu kan ada yang di alam semesta. Nah gitu. Sedangkan kita perlu dengan 4 unsur itu. Ya pemirsa, jika saya tarik benang merah dari ungkapan atau pernyataan yang udah Pak Nanang jelaskan tadi, bahwa memang teras di situs Gunung Padang ini memang memiliki nilai-nilainya di setiap terasnya. Kita bisa analogikannya kepada kehidupan, di mana setiap teras, kalau kita naik dari teras 1, 2, 3, 4, dan 5, semakin tinggi maka semakin tinggi pula level kehidupan kita ya. Dimana di level 4 ini menjadi tempat ujian atau pelatihan apabila ingin naik ke level yang selanjutnya. Yaudah Pak, masih ada satu teras terakhir ya Pak? Ya. Kita langsung aja ke sana ya? Ya boleh, langsung aja. Lewat sini deh. Di Gunung Campaka itu hunian orang-orang migran dari Peru. Kalau migran dari daerah Americana atau Pasifik itu biasanya pergi ke daerah baru itu ke tempat yang sejauh-jauhnya karena biasanya mereka migrasi antara lain karena perang antar suku di tempatnya lalu dia lari. Maka kalau kita lihat di puncak Gunung Padang itu yang ada bangunan pemakaman Peru. Ada yang berbentuk bujur sangkar, itu biasanya laki-laki yang dimakam di situ. Jadi kalau kita lihat secara bioantropologi, orang-orang di situ tuh wajahnya mirip orang-orang Peru, juga cara duduknya, apanya. Jadi itu Gunung Campaka atau Gunung Padang itu kaitannya dengan migran Peru.
nggak ada kaitannya dengan piramid. Dan bersiaplah untuk berada di singgasana andai lolos dari tempat pendadaran. Inilah teras teratas yang sekaligus menjadi kawasan yang disucikan. Para pertapa menggunakan teras kelima yang menyimpan batu singgasana sebagai tempat bermunajat untuk ngalap berkah kepada Yang Maha Murah. Ini ya Pak? Ya, nah ini yang tadi saya jelaskan dari bawah ya. Di level kelima ada kotak batu di tengah. Nah, menurut masyarakat dulu dikenal dengan singgasana. Singgasana, memang Singgasana. Seperti kalau saya lihat memang seperti singgasana ya Pak, kayak tempat rebahan gitu ya. Iya, emang tempat terbahan dulu fungsinya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di teras yang terakhir, teras kelima yang memang terdapat batu singgasana, dan terlihat dari namanya juga dituliskan singgasana. Memang bentuknya seperti singgasana beneran gitu ya. Nah saya penasaran nih Pak, apakah singgasana ini merupakan singgasana yang dulu dikisahkan bahwa ini singgasananya Eyang Prabu? Apakah itu benar Pak? Untuk menjawab pertanyaan itu ya, karena dulu orang tua dulu sering mengasih informasi atau menyampaikan informasi, bahkan sekarang pun masih ada tokoh-tokoh ya orang tua, bahwa banyak yang meyakini ini ada hubungan dengan persinggahan yang dikenal dengan Eyang Prabu, yaitu Eyang Prabu Siliwangi. Jadi pernah bersinggah dan di sini memanfaatkan tempat persinggasana ini. Pak Nanang, saya melihat di depan saya ini ada batu yang disekat 3 gitu ya. Kalau saya lihat, dan emang ada tulisan juga teras 5. Saya penasaran Pak, boleh kita lihat lebih dekat? Boleh, ke sana aja yuk, yang terakhir ya. Iya, yang terakhir. Nah ini Pak, tadi saya penasaran nih. Ini sebenarnya apa gitu, kan ada 3 ya sekat yang berbeda. Jadi pemirsa, di sini ada 3 sekat yang berbeda. Sebenarnya apa sih Pak yang pernah terjadi di wilayah ini, di teras 5 khususnya di bagian belakang ini? Nah ini melambangkan, ini hanya simbol ya. Nah, ini ada 3 titik. Ini dikenal dengan tempatnya Sunan Rama, dan ini Sunan Ambu. Sunan Nah, Ambu. kenapa di sini ada salah satu batu ya? Dulu itu berdiri ya, cuma ini darbah. Dan ini Oh, ada udah altar, jatuh ya? altar ya. Mungkin dulu itu ini menhir ya. Artinya menhir. Nah itu kan. Nah ini dulu altar tempat duduk seperti ini. Ini hubungan dengan wujud kita, gitu kan? Begitu, begini. Kemudian menghadap ke yang dikenal tadi persinggahan di sana kan. Ya ini segitiga. Dari itu segitiga, kita ada di tengah segitiga dan menghadap lurus ke arah Gunung Gede Pangrango. Gunung Gedenya di sana cuman ada pohon awan ya, ada awan ketutup karena ini musim penghujan, biasanya ada kabut, jadi sehingga tertutup seperti itu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di teras terakhir yang memang juga di titik terakhir, di mana ini tempat yang paling tinggi ya, ya Pak ya, paling tinggi atau yang paling dituakan lah ya. Dan memang banyak sekali hal-hal di luar nalar yang terjadi di situs Gunung Padang ini, namun ternyata bisa di dalam nalarkan. Nah terima kasih Pak Nanang sudah menemani saya sampai dari Sumur Kahuripan, Cikahuripan sampai teras 1, teras 2, teras 3, teras 4, dan teras 5. Jadi banyak informasi sehingga saya bisa memasukkan ke dalam nalar saya bahwa memang ini bukan di luar nalar. Nah pemirsa, saat ini saya tidak hanya berhenti di sini, namun saya akan mencari kesaksian warga yang memang sering mendatangi situs Gunung Padang ini. Tetap ikuti penelusuran saya hanya di Luar Nalar.